Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Sam Caniago hadir bincang-bincang santai bersama Kepala Dinas Capil Kabupaten Solo, Bapak Riki Karnova. Selamat sore, Pak Riki. Selamat sore, Kanda. Iya, mungkin sekilas kita sapa dulu pemirsa kita, masyarakat Kabupaten Solo, bersama Pak Riki Karnova. Ya, selamat sore masyarakat Kabupaten Solo. Sore ini kita bersama dengan Kakanda Samsu Azwar, seorang wartawan senior. Mudah-mudahan bincang-bincang kita hari ini bermanfaat bagi masyarakat Solo, terutama di dalam pengetahuan tentang administrasi kependudukan. Iya, termasuk hari ini jumlah penduduk Kabupaten Solo itu sudah berapa, Pak? Ya, memang jumlah penduduk kita peningkatannya, trennya peningkatannya signifikan ini karena di kondisi Juni 2024 kemarin berdasarkan data konsolidasi bersih yang diterbitkan oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, ini jumlah penduduk kita 411.053 jiwa. Dan kita masih menunggu ini data konsolidasi bersih di per 31 Desember 2024 ini. Tapi kalau kita melihat trennya dari tahun ke tahun, setiap semester itu rata-rata peningkatan jumlah penduduk kita itu hampir 3.000 jiwa. Jadi kemungkinan besar di akhir Desember ini estimasinya penduduk kita itu 414.000 jiwa. 414.000 jiwa. Ya. Jadi perkembangan Pak Riki di Capil itu dari tahun berapa? Ya, saya diberikan amanah sebagai Kadis Dukcapil ini mulai di bulan Februari di tahun 2022 karena kurang lebih sudah hampir tahun ketiga ini di Dinas Dukcapil. Tahun ketiga, peningkatan penduduk selama 3 tahun itu berapa, Pak? Di akhir 2022 itu jumlah penduduk kita hampir 397 jiwa. Nah, sekarang sudah hampir 411 jiwa. Jadi artinya ada peningkatan di 3 tahun ini sekitar 6.000 jiwa lebih kena. 6.000 jiwa selama 3 tahun. Kemudian menurut Pak Riki sendiri, persentase masyarakat kita yang belum terdaftar secara admin berapa persen, Pak? Apakah masih banyak? Ya, memang kita di Kabupaten Solo dari kondisi geografis wilayah, kita memang harus kita pahami, memang masih ada juga masyarakat kita yang belum memiliki dokumen kependudukan. Ditambah juga memang kepedulian masyarakat kita yang masih ada sebagai masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan itu ketika butuh saja, kan? Butuh saja. Jadi kalau dari realisasi kinerja kita di akhir tahun 2024 ini, kita perekaman KTP itu sudah hampir 98%. 98% ya? Perekaman masyarakat kita untuk kepemilikan dokumen kependudukan. Artinya masih ada 2% lagi masyarakat kita yang di usia 17 tahun atau setelah menikah yang belum melaksanakan perekaman untuk memiliki KTP elektronik. Oh, jadi dari masa peralihan masuk usia 17 tahun itu salah satu yang belum mengisi dari data adminduknya. Ya. Tapi secara data udah ya? Mereka sebetulnya sudah terdata, tapi belum melaksanakan perekaman KTP. Nah, masih ada sekitar 2% lagi masyarakat kita di Solo yang belum, yang usianya sudah 17 tahun. Ini kebanyakan ini adik-adik kita yang sekarang duduk di kelas 11 dan 12 ini. 11 dan 12 di SLTA. Nah, kita sebetulnya di 2 tahun terakhir kita sudah melahirkan beberapa inovasi ini untuk dalam rangka percepatan itu. Salah satunya adalah kita bikin namanya pentas plasma, Kanda, pentas pemilih pemula. Artinya kita bekerja sama dengan Kacapdin Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat wilayah 3. Nah, kita turun ke sekolah-sekolah untuk pelaksanaan perekaman pada adik-adik kita yang pemilih pemula, karena kebetulan juga dalam beberapa tahun kebelakang ini kita disibukkan dengan pesta demokrasi ya, dari pileg, pilpres sampai dengan pilkada. Nah, tapi karena memang antusiasme dari adik-adik ini yang masih rendah, atau karena mungkin mereka ada rasa malu ini, rasa malu ketika
foto KTP-nya kurang cantik mungkin, nah sehingga kebanyakan dari mereka itu melakukan perekamannya memang langsung datang ke Capil. Padahal kita sudah langsung turun ke sekolah-sekolah untuk melaksanakan perekaman. Jadi memang beberapa bulan belakangan itu di Sduk Capil menjemput bola dalam perekaman ke nagari-nagari, ke sekolah-sekolah. Namun masih saja belum maksimal ya. Di tingkat masyarakat sendiri, apa kesulitannya, Pak? Ya, sebetulnya kita sudah memberikan berbagai kemudahan ini, berbagai kemudahan di dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Apalagi pada zamannya Pak Jokowi ya, salah satu nawacita Pak Jokowi itu adalah bagaimana pelayanan ini dekat kepada masyarakat. Di tahun 2023 yang lalu, kita melahirkan yang namanya inovasi Marawa Nagari, namanya, artinya melayani akses dokumen melayani akses dokumen kependudukan dari rumah via WA. Artinya masyarakat tidak harus datang ke Capil, cukup melalui WA saja mereka bisa mendapatkan dokumen KK maupun akta. Dan di tahun 2024 kita evaluasi bagaimana kalau masyarakat ini tidak punya HP Android, bagaimana kalau masyarakat ini gaptek ya, belum gagap dalam menggunakan HP Android. Makanya di tahun 2024 kita lahirkan lagi yang namanya inovasi Marawa Nagari namanya. Melayani akses dokumen dari rumah via WA yang dilaksanakan di Nagari, di kantor Wali Nagari. Nah, ini memang kita prioritaskan. Mudah-mudahan dengan lahirnya Marawa Nagari itu kemarin harapan kita adalah masyarakat yang tidak punya biaya ke Kayu Aro Suka, terus tidak punya HP Android, sehingga mereka cukup sampai di kantor wali saja, ini sudah bisa datang sudah bisa mendapatkan dokumen kependudukan. Malah bukan itu saja, di samping itu juga kita secara berkala berdasarkan permohonan dari pemerintah nagari, kita turun langsung layanan ke nagari-nagari. Nah, langsung datang ke nagari-nagari untuk melaksanakan pelayanan jemput bola ya. Kalau kita namanya inovasinya Sijarla namanya, sistem kejar bola. Malah sistem kejar bola kita coba kolaborasikan dengan beberapa instansi. Kita libatkan pelayanan perizinan, kita libatkan KPP Pertama, kita libatkan BPJS. Ini dalam rangka juga untuk mempermudah masyarakat. Jadi ketika mereka pengurusan dokumen kependudukan, seketika itu juga mereka bisa melakukan pengurusan BPJS, bisa juga melakukan pengurusan NPWP dan semacamnya, atau izin-izin lainnya yang berhubungan dengan pelayanan publik. Mungkin itu kan. Nah, ini cukup menarik, Pak Kadis. 3 tahun. Prestasi apa yang diraih oleh Disduk Capil Kabupaten Solok? Ya, alhamdulillah selama 3 tahun ini, terutama menyangkut dengan pelayanan publik ini ya, kita cukup berkontribusi, terutama dalam penilaian kepatuhan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman lembaga negara yang mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 ya, mulai nilai kita itu 88 ketika itu. Nah, kita tingkatkan di tahun 2023 dan sampai dengan di tahun 2024 kemarin nilai kita 96 ya, artinya secara akumulatif Kabupaten Solok menjadi kabupaten terbaik ya, dan terbaik di Sumatera ya, apalagi Sumatera Barat ya, di Sumatera dalam penilaian dari Ombudsman ini, termasuk kontribusi kita di Nasduk Capil. Kita sudah masuk dalam predikat kualitas tertinggi dalam penilaian Ombudsman itu. Malah yang terbaru berdasarkan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi di tahun 2024 ini kita mendapatkan nilai 4,55 dengan predikat pelayanan prima. Dan berdasarkan urutan atau rankingnya di Sumatera Barat, alhamdulillah karena kita mendapatkan peringkat terbaik di Sumatera Barat. Terbaik artinya nomor satu di Sumatera Barat ya, dan nomor 69 nasional. 69 nasional ya. 4,55 itu dalam indeks pelayanan publik. Iya. Ya,
455 kriterianya ada beberapa kriteria. Ya, ada 4 kriteria yang menjadi indikator penilaian dari PKPP ini ya, pemantauan evaluasi kinerja pelayanan publik ini. Yang pertama terkait dengan komponen penyelenggaraan pelayanan publik. Ya, ada 14 komponen penyelenggaraan publik, penyelenggaraan pelayanan publik ya, mulai dari biaya, prosedur dan lain-lainnya. Terus yang kedua itu terkait dengan sarana prasarana pelayanan. Yang ketiga itu terkait dengan kompetensi pelaksana, dan keempat itu bagaimana kita mengelola pengaduan. Nah, jadi dari 4 indikator inilah yang sebelumnya di tahun 2022 kita mendapatkan nilai A-, di tahun 2024 ini kita mendapatkan nilai A. A ya, dari A- dari A- menjadi A. Berarti kalau menuju A+ apa langkah, Pak? Menuju A+, tentu kita akan mengevaluasi kembali kira-kira apa yang menjadi kekurangan kita di tahun 2024 ini. Yang pasti kita akan selalu melakukan inovasi, kita akan melakukan perubahan dan pembenahan termasuk sarana prasarana. Yang paling penting itu sarana prasarana, bagaimana masyarakat ini merasa aman dan nyaman melakukan pengurusan di Dinas Dukcapil ini. Ini menarik, peringkat 1 di Sumatera Barat, skala nasional dalam peringkat berapa? Ya, nasional kita peringkat 69. 69 dari 500 lebih kabupaten kota se-Indonesia. Ini termasuk salah satu prestasi yang cukup luar biasa ini, Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita melihat ke depan. Kabupaten Solo, Bupati dan Wakil Bupati terpilih menginginkan pemerintah daerah yang digitalisasi seiring perkembangan. Saya melihat beberapa langkah telah dilakukan oleh Capil. Seperti apa ke depan dalam mewujudkan visi misi ini di Capil, Pak? Pengembangan aplikasi digitalisasi. Ya, memang digitalisasi ini suatu keniscayaan dalam pelayanan publik. Ya, artinya mau tidak mau dengan kondisi dan situasi sekarang kita harus melahirkan inovasi-inovasi yang bagaimana bisa mempermudah masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan digitalisasi ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita sebetulnya sudah melahirkan beberapa inovasi ya, yang mempermudah masyarakat dengan tidak harus datang ke Dukcapil. Nah, kita namakan aplikasinya Marawa ya, melayani akses dokumen dari rumah via WA. Kita akui kita memang belum menggunakan sistem informasi karena kita menggunakan media WA. Dan kenapa WA? Karena saya pernah membaca ya di suatu penelitian yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo di tahun 2018 kalau nggak salah, 90% orang menggunakan internet itu adalah digunakan untuk media sosial. Dan 90% orang menggunakan media sosial itu adalah menggunakan media WA. Artinya rata-rata masyarakat yang mempunyai Android pasti menggunakan WA. Makanya kami lahirkanlah inovasi yang sesuai dengan selera masyarakat. Nah, sesuai dengan selera masyarakat. Artinya inovasi ini bukan hanya mempermudah masyarakat, tapi juga adaptif, mudah diterima oleh masyarakat. Nah, bukan hanya memudahkan pelayanan, tapi mudah diterima oleh masyarakat. Nah, kita lahirkan namanya inovasi Marawa. Samping itu juga kita tadi melahirkan juga namanya inovasi Marawa Nagari yang hanya melalui kantor wali saja. Nah, ini merupakan bantuan dari Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi Dalinmas namanya. Jadi petugas di kantor wali itu menginput datanya di kantor wali, nanti prosesnya kita dicapil dan dokumennya akan dikirim langsung kepada petugas yang ada di kantor wali. Nah, malah kita juga melakukan kerjasama dengan beberapa instansi vertikal, ya, diantaranya kita kerjasama dengan Pengadilan Agama. Nah, artinya pasca terjadinya peristiwa perceraian atau penetapan perceraian oleh Pengadilan Agama ataupun isbat nikah, kita akan langsung terbitkan KK-nya dengan status terbarunya. Juga kerjasama kita dengan Kemenak, dengan KUA Kabupaten Solo, kita namakan inovasinya Semakin Sedap. Setelah menikah semua dokumen didapat di pasca peristiwa perkawinan yang dilaksanakan di masing-masing KUA,
maka seketika itu juga mereka akan mendapatkan dokumen KK terbaru sesuai dengan status terbaru mereka. Jadi saat pengantin baru menyelesaikan ijab kabul, dapat buku nikah, langsung juga dapat KK baru, KTP perubahan KTP baru. Nah, ini juga cukup luar biasa ini, Pak. Untuk akte kelahiran, Pak, ada langkah? Dengan kesehatan kali? Ya, akte kelahiran sebetulnya dulu kita punya inovasi Pak Lipur namanya, paket akta dan KK langsung terbit tanpa diurus. Artinya masyarakat kita yang lahir, anak atau masyarakat kita yang melahirkan melalui bidan ataupun dokter di puskesmas, maka setelah mereka pulang nanti langsung mendapatkan akta kelahiran dan KK-nya. Itu kerjasama kita dengan puskesmas. Di tahun 2024 kemarin kita lakukan juga kerjasama dengan bidang praktek mandiri. Kita perluas. Nah, karena kita melihat perkembangannya di beberapa daerah, banyak masyarakat kita ini yang melahirkan di klinik-klinik mandiri yang kerjasama dengan BPJS. Nah, kita lahirkan juga kerjasama kemarin dengan bidang praktek mandiri. Kita namakan Anak Teladan nama inovasinya. Artinya akta dan KK diterbitkan oleh bidang praktek mandiri kerjasama dengan Dinas Dukcapil. Jadi sehingga kita berharap setiap anak Kabupaten Solok yang lahir, baik itu di bidan Jorong, baik itu di puskesmas, baik itu di bidang praktek mandiri, maka mereka langsung mendapatkan dokumen akta kelahiran dan KK terbarunya. Nah, ini juga di saat lahir ada kematian. Nah, pencatatan kematian itu sangat memberikan pengaruh hari ini, Pak. Karena proses bantuan-bantuan di tingkat masyarakat itu masih banyak keluarnya data orang yang sudah meninggal. Nah, ini langkahnya dalam akurasi penduduk di Kabupaten Solok ini seperti apa, Pak Kadis? Sekarang akta kematian itu menjadi prasyarat yang sangat penting dalam pengurusan dokumen. Salah satunya ketika pengurusan di asuransi, di Taspen, termasuk juga sekarang pengurusan sertifikat maupun jual beli maupun waris, pindah waris. BPN selalu mempersyaratkan akta kematian. Itu tidak diberlakukan lagi yang namanya surat keterangan meninggal dari wali nagari. Sekaitan dengan itu, dalam rangka percepatan dan rangka validasi data kematian tersebut, kita sebetulnya sudah punya kerjasama juga dengan seluruh pemerintah nagari, dengan buku pokok pemakaman. Ada buku pokok pemakaman yang kerjasama dengan pemerintah nagari. Artinya setiap bulan pemerintah nagari melaporkan masyarakatnya yang meninggal di bulan itu. Nah, maka berdasarkan laporan dari wali nagari tersebut, maka yang bersangkutan langsung kita nonaktifkan datanya. Memang sekarang kita lagi memperluas layanan ini, bagaimana setelah diterbitkan buku pokok pemakaman ini juga langsung diterbitkan akta kematiannya. Dia langsung terbit akta kematian dikirim ke nagari, ke pemerintah nagarinya. Ini ke depan yang akan kita laksanakan dalam rangka mempercepat pelayanan dan juga dalam rangka memvalidasi data kependudukan di setiap nagari. Untuk pelayanan KTP sendiri, Pak, kita kan masih banyak nagari-nagari yang jauh. Ini seperti kecamatan-kecamatan yang jauh dijangkau dari Capil. Dan semacam inovasi nanti ke depan, bersama nagari, masyarakat itu lebih mudah dalam mendapatkan KTP. Iya, kan? Kalau untuk KTP, sebetulnya mulai tahun kemarin, kita sudah melayani cetak KTP hilang, rusak, dan KTP baru di kantor camat Lembah Gumanti. Artinya untuk Kabupaten Solok di wilayah selatan, mulai dari Nusa Kembar, Lembah Gumanti, Giliran Gumanti sampai Kabupaten Cermin, mereka tidak harus lagi datang ke Arusuka. Mereka cukup sampai ke kantor camat Lembah Gumanti saja, itu sudah kita layani untuk pengurusan KTP hilang, rusak, dan KTP baru. Dan di tahun ini, mulai dari kemarin kita sudah menaruh alat juga di MPP. Mall pelayanan publik. Ini dalam rangka juga meningkatkan layanan di MPP. Kita sudah menyiapkan juga alat untuk cetak KTP di MPP. Artinya masyarakat yang di bagian tengah, Kubung, Sungai Lasi, Bukit Sundi,
Kalau untuk pengurusan KTP sekarang cukup sampai di Kota Baru saja. Kota di Baru bekas, ya. Bekas Umi lama itu, yang sekarang ada mall pelayanan publik, sudah melayani juga yang namanya cetak KTP hilang, rusak dan KTP baru. Di samping itu juga kita sebetulnya di tahun kemarin juga sudah kerjasama dengan PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia cabang Solo dengan layanan dengan inovasi namanya stempel cap pos. Stempel cap pos nama inovasinya. Jadi masyarakat cukup ya minta kepada petugas capil untuk mengirimkan KTP-nya ke alamatnya masing-masing dengan ketentuan harus membayar biaya pengirimannya kepada PT Pos. Kepada PT Pos ya, PT Pos sebesar 10.000 saja di seluruh wilayah Kota Solo. Jadi kami tekankan lagi, yang dibayar itu bukan cetak KTP-nya, tapi biaya layanan pengiriman dari PT Posnya. Kalau KTP-nya gratis kan dah? KTP-nya gratis, tapi layanan pengiriman PT Pos itu cukup 10.000 saja, itu akan disampaikan, akan dikirim ke seluruh wilayah Kota Solo. Mulai dari Kacang sampai ke Surian, ya, sampai ke Tigo Lurah itu akan diantarkan oleh petugas PT Pos. Pembayaran COD ya? Itu baru ditransfer kan dah? Di-store ke nomor rekening yang disediakan oleh PT Pos. Di tahun ini kita kemarin sudah melakukan pembicaraan dengan PT Pos Indonesia Cabang Solo. Kita akan tingkatkan dengan layanan COD. 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 Ini juga inovasi. Di tahun ini kita lahirkan COD. Mudah-mudahan di bulan Februari akan kita launching layanan COD bersama dengan PT Pos. Itu biayanya maksimal cuma 12.000. 12.000 dengan biaya 12.000 masyarakat tunggu di rumah dan langsung dibayar dan dokumennya terima. Luar biasa. Kemudian yang lain selain KTP, sini ada akta kelahiran, akta kematian. Mungkin yang di Capil ini apa Pak? Ya, pelayanan. Saya tambahkan lagi Kanda, untuk layanan cetak KTP di tahun ini kita ada juga pengadaan untuk alat cetak KTP untuk 2 daerah, 2 wilayah, dan kemungkinan besar akan kita tempatkan di Solo bagian utara dan Solo bagian timur. Artinya untuk ke masyarakat Kabupaten Solo yang untuk pengurusan KTP masyarakat Kecamatan Lembah Singkara, Nyon Siri dan 10 kota di atas, besok insya Allah di tahun ini akan bisa dilayani di kantor camat 10 kota sekarang. Untuk wilayah timur, Lembang Jaya, Payung Sekaki, Tigo Lurah dan Bukit Sundi ini masih tentatif. Apakah nanti akan kita taruh alatnya di Lembang Jaya, Payung Sekaki atau Bukit Sundi tergantung kebutuhannya nanti. Jadi mereka tidak harus lagi berbondong-bondong ke Kayu Aro, cukup sampai di kantor camat saja mereka sudah bisa dapatkan dokumen KTP-nya. Ada keinginan muncul dari Nagari yang mampu mencetak KTP sendiri, karena di beberapa wilayah Sumatera Barat itu sudah ada Nagari yang mencetak KTP sendiri di kantor ya Pak, apalagi untuk yang jauh. Ini ada nggak keinginan seperti itu? Apakah Capil yang kerjasama atau memang ada keinginan Nagari yang untuk demikian? Ini sebetulnya pada rakor terakhir kita kemarin itu sebetulnya sudah kita sampaikan kepada pemerintah Nagari. Memang kita sadari juga kemampuan dari APBD kita memang belum bisa untuk pengadaan alat cetak KTP ini di setiap kecamatan. Tapi kalau seandainya ada Nagari yang berkeinginan untuk mendekatkan pelayanan dengan pengadaan alat cetak KTP di Nagari, sebetulnya itu bisa kita fasilitasi. Saja kita bantu. Kita bantu nanti petugasnya untuk melatih petugasnya dengan kewenangan yang sesuai dengan aturan yang ada. Tentu terkait dengan cetak KTP ini tentu kita harus hati-hati juga ini karena bagaimanapun ini salah satu dokumen yang dengan penting yang dijaga kerahasiaannya. Tentu dalam memberikan akses kepada Nagari tentu ini akan menjadi catatan juga kita. Tapi kalau seandainya ada Nagari yang berkeinginan, kita akan coba prestasi. Karena ketika ada beberapa Nagari di Sumatera Barat juga sudah banyak. Itu melalui anggaran Nagari, mereka beli mesin, dan mendapat izin dari sampai ke Kemendagri. Mungkin mudah-mudahan ini menjadi salah satu terobosan juga bagi Nagari-Nagari jauh. Kalau pusat kota kita rasa ini tidak penting, dekat. Ini akan menjadi bahan kajian kita. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru nanti kita coba ini
kita diskusikan, karena bagaimanapun sesuai dengan amanah pemerintah pusat ya, Pak Prabowo pun bagaimana berupaya selalu melayani masyarakat ini sebaik mungkin dan mendekatkan layanan ini kepada masyarakat. Artinya pemerintah ini betul-betul dekat kepada masyarakat. Untuk piagam Pak selama 3 tahun? Piagam seperti yang saya sampaikan di awal terkait dengan keberhasilan kita di dalam penilaian ombudsman ya. 2022, 2023 dan 2024. Trennya alhamdulillah Kanda dari 2022, 2023, 2024 itu selalu trennya naik. Ya, nilai kita selalu naik. Terus kita juga pernah diganjar dengan perekaman Dinas Dukcapil dengan perekaman terbanyak di Sumatera Barat di tahun 2024 ini. Samping itu juga di 17 Agustus kemarin ya, Pak Bupati juga menganugerahkan kita sebagai dinas terinovatif, dan juga dinas peringkat 3 terkait dengan perencanaan dan juga pelaksanaan pengelolaan keuangannya. Iya. Ini cukup luar biasa. Jadi tidak susah lagi capil ketika kita dihadapkan tuntutan tugas untuk menuju pemerintah daerah yang digitalisasi. Karena sudah memulai dari kegiatan tersebut. Mungkin kendala, ada yang mau? Kendala karena urusan masyarakat ini banyak gitu. Ya, kendala tentu sampai dengan hari ini kita terkendala terkait dengan sarana prasarana itu pasti, karena seperti yang Kanda sampaikan tadi, kita ingin sekali sebetulnya bagaimana setiap kecamatan ini punya alat cetak KTP. Artinya masyarakat tidak harus jauh-jauh ke Suka, cukup sampai kantor camat saja. Tentu ini membutuhkan biaya yang cukup besar juga untuk penyediaan alat cetak KTP di masing-masing kecamatan. Samping itu juga kita di Arosuka, di layanan di kantor Arosuka pun sebetulnya kita selama 3 tahun ini pindah kan, setiap tahun kita pindah dari posisi kantor yang awalnya di samping Pol PP sampai dengan kondisi kantor Bupati lama ini bagian belakang, dan baru di tahun 2024 kita pindah ke bagian depan. Artinya dengan kondisi itu tentu kita masih kekurangan sarana prasarana dalam rangka pelayanan ini, dan ini akan kita coba benahi pada tahun 2025 ini. Termasuk juga keterbatasan kita terhadap peralatan untuk elektronik, termasuk PC kita. Alat yang digunakan Dukcapil hari ini sebetulnya adalah alat-alat yang diadakan atau pengadaan secara nasional di tahun 2011. Artinya sudah hampir 13 tahun ini alat kita belum terperbarui. Mudah-mudahan di tahun 2025 sampai 2026 kita bisa memperbarui alat kita, sehingga dengan kondisi itu tidak menghambat petugas kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Barangkali itu sebelum kita closing bincang-bincang kita hari ini, mungkin ada satu pesan Pak Kadis kepada masyarakat, sekaligus Pak Kadis itu sudah dikenal oleh masyarakat sampai ke Nagari, apalagi itu pemerintah Nagari dan aparaturnya gitu. Mungkin salam untuk masyarakat kita Kabupaten Solo dan harapan Capil. Terima kasih banyak Kanda. Pertama kami himbauan kami dari Dinas Dukcapil kepada seluruh pemerintah Nagari Kabupaten Solo di 74 Nagari. Kami berharap peran serta dan proaktifnya bagaimana kita bersama-sama mensosialisasikan, bersama-sama kita mengajak, bagaimana kita bersama-sama melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sebuah dokumen kependudukan. Dan pesan kita kepada masyarakat, mari segera kita lengkapi seluruh dokumen kependudukan kita. Karena apapun jenis layanannya, sekarang ini mulai dari kita bangun sampai dengan kita tidur lagi, pasti yang ditanya itu adalah KTP dan dokumen kependudukan.
Jangan mengurus dokumen kependudukan hanya ketika kita butuh saja, ketika kita sakit, ketika kita akan menerima bantuan saja. Tetapi uruslah dokumen sejak dini dan lengkapilah semua dokumen kependudukannya. Karena dokumen kependudukan ini sangat dibutuhkan dalam setiap layanan masyarakat. Mungkin itu kan? Ya, mungkin terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung. Mungkin pemirsa sebelum kita closing, itulah bincang-bincang kita hari ini bersama salah satu dinas yang dinilai berprestasi dalam kegiatan pemerintahan Kabupaten Solok. Hal ini tidak menafikan bagaimana peran Capil mempercepat mewujudkan pemerintah digitalisasi di Kabupaten Solok. Kita telah saksikan perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan keinginan dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih itu JFP Chandra bisa terukur cepat dalam 5 tahun ke depan kepemimpinan. Mudah-mudahan Kabupaten Solok menjadi salah satu pemerintah daerah yang sangat-sangat inovatif. Karena sampai hari ini untuk menuju inovatif masih kalah kita dari ke daerah-daerah lain. Barangkali itu nantikan Sam Caniago juga dalam edukasi selanjutnya instansi yang ada di Kabupaten Solok. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.